belakang latar belakang kebenaran firman Tuhan dengan tema respon pujian dan teguran Tuhan dengan benar, ada dua yang melatar belakangi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang pertama itu tercatat di dalam Yohanes 15, Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 yang berkata demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu atau supaya sukacitaku, ya sukacita Tuhan ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, ini adalah latar belakang yang pertama, agar kita tinggal di dalam kasih Tuhan, ya, dan kita mengalami sukacita Tuhan dalam hidup kita, dalam menjalani hidup ini, ya, karena hidup ini tidak mudah, Bapak Ibu, ya, selama di dunia ini. Kita tidak heran ketika kita mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus sudah memberikan penjelasan kepada kita dalam Lukas 9, ya, ayat 23, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Berarti ada sesuatu, ya, yang mungkin, yang pasti tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita harus tetap mengikut Tuhan, ya, sesuai dengan firman-Nya, sehingga sukacita Tuhan itu ada di dalam diri kita. Yang kedua yang melatar belakangi itu adalah Yohanes 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang kedua itu adalah Tuhan akan menyatakan dirinya dalam hidup kita sehari-hari, dalam segala bidang ketika kita mengasihi Tuhan. Nah, dua latar belakang ini yang membuat kita harus bisa merespon pujian dan teguran dari Tuhan dengan benar, agar sukacita kita penuh di dalam Kristus, dan dia menyatakan diri. Menyatakan diri itu artinya hadir untuk menolong, atau Immanuel, gitu ya, sehingga selalu ada jalan keluar dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh sebab itu nats kita yaitu berupa respon, ya, untuk hal ini. Natsnya terambil dari 1 Korintus 16 ayat 14, ya. Ini respon kita, ya, yang harus kita lakukan. 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, itu ya. Jadi segala pekerjaan kita sehari-hari, baik tentang diri kita sendiri, untuk mengurus diri kita sendiri, mengerjakan pekerjaan kita dalam rumah tangga dan sebagainya, termasuk dalam hidup ini, lakukanlah itu dalam kasih. Karena memang Rasul Paulus mengatakan dengan sangat tegas, apapun itu yang kita miliki, yang dari Tuhan, mau karunia, mau harta benda, mau itu pengetahuan bentuk apapun, ya, haruslah kita lakukan dalam kasih. Sebab jika tidak demikian, bisa dikatakan seperti gong yang gemerincing, ya, tidak ada faedahnya. Begitu sangat pentingnya, kira-kira seperti itu, ya. Nah,
Oleh sebab itu ada sebuah catatan penting yang harus kita ketahui, ya. Kalau kita tidak melakukan hal ini, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, gitu ya, barang siapa tidak mengasihi, ya, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak melakukan ini dengan kasih, ya berarti kita, ya, tidak mengenal Tuhan. Nah, yang kedua, hal ini juga bisa terjadi di dalam diri kita, walaupun kita sebagai anak Tuhan dan terjun dalam pelayanan atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih kita ini pun bisa menjadi dingin, gitu ya, karena terlalu banyaknya pemberontakan-pemberontakan yang Tuhan bilang ke kiri, kita ke kanan, yang Tuhan bilang harus sabar, kita tidak mau sabar dengan alasan pemberontakan yang paling sering terjadi itu adalah dengan pernyataan, "Pak, kita juga manusia." Nah, ini udah terjadi pemberontakan itu, ya. Itu udah biasa begitu. Untuk menutupi pemberontakannya, untuk dapat dimaklumi, kita juga manusia. Ya, udah jelas dong manusia, ya. Masa ya bukan manusia, tapi kita sudah jadi anak Tuhan. Nah, itu yang penting. Anda anak Tuhan atau bukan. Apalagi sampai pelayan Tuhan. Nah, ini biasanya sifat pemberontakan itu ada. Jadi kalau ada pernyataan seperti itu, saudara nggak usah sungkan untuk memberikan apa namanya statement. Wah, ini seorang pemberontak ini pasti, gitu ya. Karena dia bilang kita juga manusia, berarti dia banyak melakukan sesuatu walaupun nggak dia sebut, ya, jatuh bangun. Makanya dia perlu bertobat setiap hari, gitu kan? Bukan hidup dalam pertobatan, beda ya. Kalau hidup dalam pertobatan setiap hari, dia menjaga agar hidupnya benar. Kalau bertobat setiap hari, itu berarti ada something wrong terus setiap hari, ya. Jadi setahun setidaknya ada 365 kalau satu dosa yang dia lakukan, melanggar firman Tuhan. Nah, kalau 2 tahun, bayangin. Jadi kapan selesainya? Makanya dia selalu mengatakan pujian yang paling menarik. Aku masih seperti Seperti yang yang dulu. dulu. Nah, ya, dia nggak akan nyanyi misalnya, ku telah mati dan tinggalkan. Ya, dia nggak nyanyi itu biasa. Tapi kalau dia nyanyi dua-dua, bingung kita. Ini berarti ambivalence, ya. Artinya orangnya lagi dalam keadaan galau atau bingung. Dia nggak tahu aku masih seperti yang dulu dengan ku telah mati tinggalkan, ya manusia. Nah, jadi dia nggak tahu tentang itu. Ya, nah, tapi nggak apa-apa. Kita tetap menghadapi setiap orang tipenya bagaimanapun, ya Tuhan kan sabar katanya, betul ya, karena Tuhan tidak menginginkan kita binasa, dia inginkan supaya kita mengasihi dia atau bertobat, ya, karena orang suka bilang bertobat, nanti dia nggak ngerti bertobat, ya. Tuhan ingin supaya kita bisa mengasihi dia dan mengasihi sesama kita. Nah, peringatan yang penting, ya, ini masih pengantar supaya nanti ke case, ya, ke case-nya nanti supaya oh gitu ya, supaya dalam gitu ya, karena dunia kedokteran itu mengajar begini. Waktu kita belajar sebelum jadi dokter, ketemu dulu mayat, ketemu tikus, ketemu pokoknya ya, ketemu anatomis, ya, terus ketemu mikrobiologi, itu membuat kita gabung semua. Jadi di dalam pengetahuan kita itu jadi jelas. Beginilah gambaran besarnya. Nah, kira-kira gitu ya. Sehingga kalau misalnya kulitnya putih jadi putih berubah di tengah-tengah kulitnya yang hitam, kenapa? Nah, apakah ini panu? Apakah ini kusta? Nah, itu jadi karena perubahan itu memberikan gambaran kepada dia, gitu ya. Jadi dia nggak perlu menjelaskan kenapa kulit ini berubah. Nah, karena ada saat saudara jadi dokter itu menjelaskan, ada saat saudara kuliah ngajar, gitu ya. Jadi ada dosen kan, ya. Jadi kita praktek, bukan dosen, gitu ya. Karena kalau nggak nanti namanya pendalaman Alkitab, Materi. ya. The power of love. Jadi diperlu ini konteksnya, ini ininya latar belakangnya, oh repot kita nanti, ya. Hanya sekilas saja karena waktunya juga. Nah, jadi peringatan itu ada dalam Roma 12 ayat 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, gitu ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Karena apa? Kalau pura-pura,
aku tidak melihat sukacitamu. Nah, jadi kalau lagu yes yes sukacitamu, yes yes yes, saudara tahu lagunya ya? Ya, nah, itu nggak kelihatan, hanya kelihatan pada saat ibadah saja, atau lagi dapat berkat, tiba-tiba kita bukan orang Kristen dapat takjil lah, misalnya begitu ya, bergembira dia, gitu ya. Nah, saya kasih tahu itu hati-hati Bapak Ibu, ya, karena respon ini Tuhan juga bisa menegur begini sebelum case. Saudara mungkin nggak merasa tertegur, ya. Ketika saudara naik trans, kebetulan dalam trans itu saudara perjalanannya akan berbuka puasa, paham ya? Entah jam 6 kan berbuka puasa, atau Anda lagi jalan di jalan raya, pembagian makanan untuk berbuka puasa. Paham ya maksud saya ya? Sekarang kan di Jakarta daerah itu. Lalu saudara datang merapat mengambilnya. Gitu ya. Lalu di trans Anda dibagi, Anda mengambilnya. Nah, saudara pasti dapat teguran dari Tuhan. Gitu ya. Karena itu bukan diperuntukkan untukmu. Nah, ya bukan masalah agama, itu bukan diperuntukkan untukmu. Mereka buat itu untuk kalangan muslim yang berpuasa dan akan berbuka. Anda bukan muslim. Jelas ya? Ya, dan Anda berpuasa. Kalau Anda ambil, Anda mengambil yang bukan hak Anda. Tuhan bilang, kamu ini jadi tidak ada bedanya. Ya, yang mana yang muslim, yang mana yang Kristen, yang mana puasa, dan yang mana yang tidak puasa. Boleh terima kalau tetangga kita mengadakan ucapan syukur, itu beda, gitu ya. Tidak pandang-pandang agama, Anda dikirim kotak makanan ke rumah. Itu kan ucapan syukur, mereka tahu Anda bukan muslim, gitu ya. Nah, karena banyak saya lihat orang Kristen aneh-aneh, gitu ya, mengambil yang bukan haknya. Nah, lalu mereka berdoa, misalnya begini, ya, sesuai dengan agama mereka, tapi pakai bahasa Indonesia yang umum aja. Amal dan sedekah saya untuk 100 orang. Kira-kira gitu ya. Umatmu yang berpuasa. Kan gitu kan? Lalu mereka bagi 100 orang. Ternyata ada 2 orang Kristen yang ngambil. Lalu ketika mereka berdoa, Tuhan terima kasih 100 orang anakmu atau umatmu telah mengambil itu. Tuhan bilang begini, salah nak. Ya, 2 diambil orang Kristen. Gitu ya. Mereka pasti sedih. Padahal itu kan bukan untuk mereka. Bukan agamanya, kan bukan karena puasa. Jelas ya? Itu. Nah, itu juga satu teguran. Anda bisa respon itu dengan baik, ya, dan benar. Jangan mengambil yang bukan haknya. Gitu, ya. Nah, jangan langsung merasa bersalah, langsung, aduh kayaknya kemarin saya waktu lewat malah ambil aja. Gitu ya. Nah, sama seperti saudara lagi berbuat sesuatu yang baik, berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Lalu ada yang bukan anak Tuhan mengambil, Anda harus buat catatan. Apakah memang ini untuk semua orang? Kalau untuk semua orang ya nggak masalah. Betul kan? Ya. Tapi ini kan mereka pasti udah berdoa begitu. Jadi amal ibadah mereka kurang 2. Gara-gara orang Kristen yang ngambil. Gitu ya. Mereka sedih. Saya kira 100 orang. Ternyata 98. Sama kayak orang ujian gitu ya. Saya kira nilai saya 100. Betul kan? Ternyata gurunya membuat nilainya 98. Nah, gitu ya. Dan temannya, wah saya 100. Kok bisa ya? Ya, kamu berarti ada salah 2. Kenapa bisa salah? Nah, gitu ya. Jadi hati-hati aja sendiri. Oke, itu peringatan yang itu contoh yang sederhana karena ini memang lagi bulan-bulan puasa ya untuk umat muslim jangan ambil yang bukan hak kita ya. Karena itu nanti mempermalukan Tuhan juga. Ini apaan sih? Hanya gara-gara segitu aja kamu jadi menyangkal aku, kata Tuhan. Ya, tidak mengakui aku. Karena kamu ambil, jadi mereka kira kamu itu umat mereka. Nah, kan sederhana kan? Tetapi sebenarnya risikonya tinggi. Ya, mudah-mudahan nggak ada gitu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh kasus. Ya, contoh kasus yang tercatat dalam Alkitab Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ya banyak sekali orang-orang Kristen itu sangat aktif beribadah. Ya, artinya melakukan kegiatan, tetapi kegiatan-kegiatannya itu menjadi rutinitas saja. Awalnya sih dengan penuh hati, ya, dengan ucapan syukur, dengan kasih yang begitu besar kepada Tuhan, gitu ya, dan Tuhan tersenyum senang. Tuhan memuji mereka, gitu ya, karena pelayanan pekerjaannya, ya.
Misalnya, lihat itu si dokter Saud itu begini, begini, begitu, kira-kira begitu ya. Dia anakku, hambaku. Lalu sejalan waktu, gitu ya, saya melakukan pekerjaan berubah karena situasi dan keadaan yang ada. Kira-kira begitu ya. Saya buat itu menjadi sebuah rutinitas saja. Gitu. Saya nggak merasa berubah karena saya tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sama misalnya, tetapi itu ya respon saya sudah berbeda. Nah, kita lihat di dalam salah satu jemaat yang ditulis ya, dikirim suratnya oleh Rasul Yohanes di jemaat di Efesus ya, Wahyu 2 ayat 1 ya sampai ayat yang ke-7. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, surat yang dikirim oleh Rasul Yohanes di Efesus melatar belakangi situasi dan kondisi memang pada masa itu ya, kerajaan Romawi sedang apa namanya yang menguasai, artinya kondisi politik dan keadaan dikendalikan oleh Kaisar Romawi dengan tata caranya yang khusus sehingga orang Kristen banyak mengalami penganiayaan. Nah, jemaat di Efesus ini adalah salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil ya, di daerah Turki kalau kita bilang, dan sudah tidak ada lagi ya, ya udah lama itu sudah tidak ada lagi, artinya ya dampak daripada jemaat di Efesus ternyata tidak sebaik yang Tuhan harapkan, sehingga itu menjadi peringatan yang dulunya ada sekarang tidak ada lagi. Nah, kira-kira begitu, yang ada hanya puing-puing sisanya ya di jemaat Efesus. Nah, karena kondisi seperti itu, maka surat Yohanes pun kepada mereka tidak langsung mengatakan, ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, kira-kira begitu. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di atas kaki dia emas. Jadi karena kondisi seperti itu, Yohanes tidak menulis dari Yesus Kristus, kira-kira begitu ya. Saudara nggak akan ketemu di situ. Kalau ditanya, kok nggak disebut Yesus ya? Kenapa kok pakai ketujuh bintang? Ini hanya katakanlah ya, suka kita katakan karena kondisinya begitu ya tidak langsung. Ya, karena kalau ditulis seperti itu takutnya ya suratnya nggak sampai atau apa ya. Jadi saudara tahu persis kalau latar belakang singkatnya begitu. Nanti kalau yang lebih dalam lagi di pendalaman Alkitab. Namun kita ya harus lihat dengan baik. Tuhan memuji mereka, ya. Dikatakan ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, ya, aku tahu baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, perhatikan, ya, itu adalah pujian dari Tuhan. Nah, pujian ini saya katakan harus direspon oleh jemaat di Efesus. Begitu juga harus saudara respon kalau Tuhan memuji. Bagaimana saudara sebagai anak Tuhan, lalu pelayan Tuhan, Anda tetap menjalankan kegiatan-kegiatan yang harus saudara lakukan. Ya, itu harus dipertahankan. Karena kalau tidak dipertahankan, Bapak Ibu, ya, suatu saat saudara dan saya itu akan menjadi berubah sama sekali. Nah, lalu yang Tuhan puji juga mengenai pengajaran, ya, ayat 6, ya, ya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci, gitu ya. Jadi itu dulu. Jadi saudara misalnya tidak suka ya, kalau zaman itu ya kita bilang zaman itu saja. Saya nggak dalam. Tapi kita tarik gambarannya ke kita sekarang. Sesuatu yang Tuhan benci tentang pengajaran tertentu ya, saudara juga benci. Tuhan senang dan itu harus saudara respon, pertahankan itu ya sampai mati. Nah, ya makanya dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, barang siapa menang. Jadi jangan
malah nanti kendor gitu ya. Ah, saya udah nggak mengerjakan ini lagi Pak. Ya, pengikut Nikolaus terserah mereka suka-sukanya aja lah ya. Nah ya, misalnya contohnya, oh mau diajarkan aliran-aliran yang berbeda, misalnya eh, katakanlah eh, Children of God ya, yang bisa membebaskan seks dan lain-lain, yang terus ajaran yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, macam-macam lah ya. Pokoknya nggak apa-apa berbuat dosa pasti selamat misalnya ya, karena nah saudara membiarkan itu juga ya boleh-boleh saja, tetapi ingat gitu ya, kalau saudara tidak menang, Anda tidak akan diberikan makanan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Itu tentang pujian. Jadi sesuatu yang baik sama kita, pesan Tuhan adalah pertahankan itu, jangan robah. Amin. Nah, sederhananya gini, kalau Anda setia di dalam Zoom, the power of love, dan itu memberikan dampak, Tuhan bilang pertahankan. Gitu ya. Selama Anda bisa. Tapi kalau nggak bisa karena kuota, karena dan lain-lain, ini banyak orang nggak bisa ngikut juga karena kuota, bukannya gratis. Betul kan? Yang punya wifi, ya karena mungkin kegiatan yang lain atau apa. Nah, pertahankan itu. Amin. The power of love harus mempertahankan warnanya, aktivitasnya, dan lain-lain. Namun demikian, perhatikan ada teguran dari Tuhan. Nah, gitu ya. Ini penting. Ayat 4, saudara perhatikan. Ya. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Gitu ya. Nah, ternyata itu di tengah-tengah kerutinannya dia sudah kasihnya sudah tidak lagi yang seperti yang semula. Mau Anda bilang kasih agape, silahkan. Mau itu kasih filia, silahkan. Kasih kepada sesama. Yang penting, catatannya di sini adalah Tuhan mencela kita. Karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tidak lagi dengan kasih yang semula. Nah, kan itu bedanya kan? Nah, kalau kasih tadi kan udah saya kasih tahu, ya. Kalau kasih itu kita melakukan pekerjaan itu dengan sukacita. Amin. Itu kan tadi ya. Nah, latar belakang tadi sukacita. Terus kalau kita mengerjakan itu dengan kasih, Tuhan menyatakan dirinya melalui kegiatan kita. Amin. Menyatakan dirinya. Itu saudara tahu menyatakan dirinya ya. Kalau saudara mau membantu, ada berkat untuk membantu. Kalau ada orang sakit, saudara berdoa, orangnya sembuh. Kira-kira begitu ya. Tuhan menyatakan dirinya. Nah, ini tidak lagi menyatakan dirinya. Kira-kira ya. Makanya Tuhan mencela. Karena kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu sudah berbeda. Hatinya berbeda. Nah, bisa-bisa Tuhan bilang gini contohnya. Kamu menyembah, memuliakan aku dengan bibirmu, ya mulutmu, tapi hatimu jauh daripadaku. Nah, kira-kira begitu. Jadi kegiatannya ya profesional jadinya. Apalagi kalau nggak dikasih uang, ya kan? Wah, nggak dikasih PK, Pak. Wah, Pak dokter itu kalau dikasih PK aja, wah, khotbahnya atau penyampaian firman Tuhannya panjang, Pak. Tapi kalau pas kali nggak kita kasih, 10 menit lah sibuk lah dia gitu ya. Terus kayaknya asal-asalan lagi, pokoknya sekenanya saja. Kalau ditanya Pak dokter kenapa begitu ya? Iya waktu Ibu Tiar nggak ngasih, saya bilang gini, ah sudahlah ngapain juga ya harus serius-serius. Mereka juga nggak serius menghargai apa yang saya sampaikan, yang adanya saja. Misalnya gitu ya. Pokoknya lagi dapat jadwal, ya coba-coba cari copy paste dari mana, bahan khotbah yang mana, bila perlu buka dari Google gitu ya. Nah, mengenai nanti kalau ditanya, udahlah gitu ya. Makanya apalagi ya maaf, habis saya menyampaikan firman Tuhan ini, Ibu Tiar, karena ada kegiatan yang lain, saya langsung meninggalkan, harap dimengerti. Gitu ya. Kadang-kadang di khotbah mimbar juga begitu kan? Ya, kalau Anda gembala, jadi pendetanya habis khotbah, oh, langsung dia tinggalkan alasannya begini mau menuju tempat yang lain. Ya, dua berkat juga enggak, dia ngacir. Yang penting amplopnya dikasih. Nah, itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Itu pantah gitu. Tapi ya begitu ya kita katakan sudah kayak jemaat di Efesus dan pemimpin-pemimpin di Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula. Kenapa itu serius Bapak Ibu? Nah, perhatikan ayat 5 gitu ya. Kasih yang mula-mula itu penting karena kok ada hubungannya dengan bertobat ya Pak ya. Betul kan?
Ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau terlalu jatuh. Wadaw. Saudara bisa, ini kasih yang semula yang ditinggalkan, ternyata ada dosa yang diperbuat. Betul kan? Dosa itu berarti melanggar perintah Tuhan. Setidaknya perintah Tuhan, lakukanlah segala sesuatu di dalam kasih. Tapi kamu sudah meninggalkan itu. Kira-kira begitu ya. Hatimu nggak begitu lagi. Dulu waktu awal-awalnya, Tuhan, berikanlah petunjukmu oleh rohmu yang kudus apa yang akan saya sampaikan, dan power of love misalnya. Tuhan, mari roh kudus. Tapi selanjutnya, Ibu Tiar bilang, oh siap Bu. Ya, gitu ya, gitu ya. Ada besok, waduh apa yang saya sampaikan besok? Yang penting ini aja lah, coba lihat, ini udah ini aja saya sampaikan. Tuhan bilang, betul kan? Hanya rutinitas, hatimu tidak di situ lagi. Gitu ya. Jelas paham ya? Nah, hati-hati Bapak Ibu, dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tapi kalau kita merasa, ini Ibu Tiar, ini mah biasa-biasa aja Bu, yang begini. Ini mah biasa, kita juga. Mana ada sih orang yang sempurna? Nah, mungkin ditambah-tambah lagi begitu kan? Jadi nggak dalam Bu. Kalau saya nggak dalam, beda dengan Pak Dokter itu. Kalau Pak Dokter tuh dalam kali jatuhnya. Ya, nah gitu, sehingga saya nggak perlu bertobat Bu di dalam urusan ini. Makanya ayat 5 dikatakan bertobatlah, gitu kan, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah begitu, Tuhan aku mau melayani di the power of love, begitu kan, lakukan lagi yang semula. Tuhan minta petunjukmu, nah gitu ya. Jangan sekarang, wah Ibu Tiar kan kita udah sering ikutin, apalagi kita wanita bijak Bu, jadi bijak-bijak lah, kalau dikasih kesempatan terus bijak aja, jadi nyerempet kemana-mana. Ya, artinya bijaknya udah lari entah kemana-mana, ya bijak lah, apalagi siap waktunya baik atau tidak baik, pokoknya yes gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu ya, kita dalam pelayanan seperti ini kita berhadapan dengan Tuhan, bertanggung jawab dengan Tuhan, itu ya. Lebih baik kita lakukan dengan sepenuh hati. Mau ringkas aja karena itu kasih karunia, nggak apa-apa. Tetapi kita tidak mudah Pak mengerjakan ini. Nah betul kan? Saya minta petunjuk dari Tuhan. Ya minta. Itu jauh lebih penting karena Tuhan melihat hatimu. Amin. Nah jadi lakukanlah, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Wah, Bapak Ibu, orang bilang gini, mana pernah Pak Tuhan mengancam. Tuhan itu penuh kasih karunia, Pak. Dia mengertilah tentang saya. Oh, halo, Bapak Ibu, ada ancaman loh. Ya, nah, Tuhan yang saya tahu ada ancaman. Jangan main-main, Bapak Ibu. Ya, jangan melihat itu kasih karunia. Tuhan itu mengertilah saya. Tuhan mengertilah. Saya sebenarnya maksudnya begini, tetapi ya namanya juga, gitu ya. Nah, itu terus. Apa ancamannya? Nah, saya bilang aja langsung ancam. Jika tidak demikian, betul kan? Aku Ya, akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Makanya perlu respon yang benar. Diambil kaki dian, nggak bisa ngomong lagi, Pak. Misalnya gini, aduh padahal dia masih muda, masih baru, Pak. Suami saya, istri saya, anak saya, Pak. Terus kenapa? Aduh, kenapalah anak saya, suami saya, anak saya mengalami penyakit. Jadi kena ini, Pak. Nggak bisa buat-buat apa-apa lagi. Nah, jelas ya? Lalu akhirnya dia meninggal. Nggak ada lagi, kaki diannya sudah diambil. Itu salah satu contoh. Banyak sekali kasus-kasus begitu. Saya udah banyak hadapi begitu Bapak Ibu. Ya maklumlah, dari tahun 80 saya terjun pelayanan, bergaul dengan beraneka ragam hamba Tuhan. Ada yang membiarkan di gereja. Itu misalnya saya terus terang. Ada yang membiarkan, ini maaf ya, gitu, istri gembala, pada gembala menjadi pendeta juga, ternyata berselingkuh. Tahu, tapi dibiarin. Akhirnya saya yang bereaksi. Saya buat laporan surat ke Sinode Pusat, lalu dipanggil mereka, dibina 6 bulan di sana. Jelas ya. Lalu ini anak muda yang satu ini ngeri kali katanya, gitu ya. Saya bilang saya nggak bisa terima itu. Tujuannya bukan supaya dibina, jauh lebih baik. Betul kan? Lalu setelah balik beberapa kemudian kumat lagi, ya sudahlah malas kita ngurusin itu. Betul kan? Akhirnya tahu Bapak Ibu, saya nggak usah sebut gerejanya. Dari waktu bersama dengan saya kurang lebih sekitar 250, sekarang itu cuma gelintir. Bisa cuma 20, 14, 15 sudah cukup bagus ya. Ya, dibilang hidup tidak, ya mati juga tidak. Kira-kira begitu ya.
hanya rutinitas begitu saja. Karena apa ya saya katakan tadi, kaki diannya sudah Tuhan ambil. Kalau kaki dian Tuhan ambil, maka gereja itu akan bertumbuh. Ada urapan Tuhan. Nah, cara buktinya bertambah jiwanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sebuah pelayanan gereja ya, ini gereja ya, onsite ya, atau komunitas yang onsite, jangan yang Zoom. Zoom itu ya, itu sistemnya dunia maya ya, banyak penghalangnya dan kondisinya. Kalau tidak bertumbuh, ada something wrong. Jadi respon aja dengan baik. Amin. Ya, hidup itu ada urapan Tuhan hadir, jiwa-jiwa akan bertambah. Ingat jemaat mula-mula, mereka berubah, Kisah Rasul pasal 2. Betul kan? Ya, dan mereka disukai semua orang, kan bertambah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena mereka bisa jadi contoh, jadi daya tarik. Ini tidak, udah dibawa kabur lagi semua, bahkan yang bawa juga kabur kan gitu ya, karena sakitnya Pak di sini. Siapa yang buat? Kalau nggak majelis lah katanya, pendeta inilah, betul kan? Nah, pindah kemana? Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, ada ancaman. Saya ulangi aja supaya kita ngerti. Jangan kita bilang, oh nggak ada ancaman Pak, Tuhan mengerti. Ingat ini firman Tuhan bukan saya ngomong. Ya, nah jadi baiklah barang siapa bertelinga, dengarkan itu. Amin. Karena firman Tuhan yang berbicara. Nah kalau kita menang, kita akan masuk surga. Gitu ya. Nampaknya tertulis di sini kan seolah-olah nggak masuk surga. Lah, kalau saudara nggak masuk ke Taman Firdaus, terus Anda masuk kemana? Kan gitu kan? Nggak ketemu buah itu. Nah, oke, itu yang pertama. Ya, saya katakan. Saya ambil garis intinya ya, jelas. Ada pujian, ada teguran. Amin. Ya. Pujian pertahankan sampai akhir hidup kita, robah yang ditegur dalam diri kita. Amin. Kita Amin. perbaiki. Nah, kalau tidak, tadi yang baik tadi pun jadi tidak berdampak. Karena inti yang paling besar, teguran itu yang paling besar artinya. Ya, nah, kalau bilang apalah artinya saya dipuji Tuhan, tapi ditegur juga, makanya perbaiki. Karena Tuhan nggak ingin kita binasa. Amin. Nah itu, kita Tuhan ingin supaya pelayanan kita berhasil. Yang kedua, saya ambil dari 7 jemaat ini yang dua saja. Jemaat di Sardis. Ya, nah, jemaat di Sardis, saudara tahu, jemaat di Sardis dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ya, ini yang mayoritas banyak kita bilang. Ya, nah, pertama sekali kita lihat teguran. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh dan ketujuh bintang itu. Saya udah kasih tahu tadi, ya. Kenapa tidak disebut Yesus firman Yesus Kristus, ya? Karena situasi dan kondisinya saat itu, ya. Kira-kira begitu. Dikatakan di sini, aku tahu segala pekerjaanmu. Hati-hati di sini kan. Aku tahu segala pekerjaanmu, dokter. Nah, gitu kan. Hidup, ya. Engkau dikatakan hidup. Padahal engkau mati. Nah, itu hal itu berbahaya Bapak Ibu. Jadi, kalau dikatakan hidup padahal engkau ya mati, itu berarti dibilang ini, "Hai dokter Saud, ketahuilah kau ini seorang yang munafik." Nah, itu maksudnya ya. Dikatakan hidup padahal engkau mati. Karena apa? Memang jemaat di Sardis yang ibu kotanya Lydia ini, ya kota pelabuhan ini adalah tempat yang daerah yang sangat kaya. Disitulah dibentuk pertama kali koin emas dan yang lain. Jadi memang ini daerah yang kaya. Kira-kira begitu. Sehingga dengan kekayaan orang banyak. Saudara bisa lihat, seorang orang berbicara bahwa hidupnya benar, oh karena dia kaya. Betul kan? Orang kaya kan bisa ngomong aja. Anda juga jadi segan karena dia datang naik mercy. Gitu ya. Padahal kita juga nggak salah Bapak Ibu. Gitu ya. Saya bisa tiap hari naik mercy. Bahkan ngajak orang ramai-ramai. Gitu ya. Nah, untuk bensinnya nggak usah bayar. Cuman patungan saja. Ya. Mercy-nya namanya Trans Jakarta. Lah iya kan, Transjakarta kan mobilnya ada Mercy, ada ini. Jadi kalau ditanya naik apa Pak kemarin, naik Mercy dong, gitu ya. Bapak sopir, oh Bapak punya mobil Bapak, iya. Berapa gaji sopirnya Pak? Ya kurang lebih sekitar 7 juta lah, 7,5. Karena memang begitu sopir trans, gitu kan. Kita bilang begitu. Wah orang kaya ini, ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Datang pakai
gitu ya lagi ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, jadi nggak usah heran kalau Bapak Ibu nggak punya mobil Mercy yang mobil mewah dan lain-lain, udah tinggalkan aja mobilnya di rumah, parkirkan di situ, nggak usah keluar, motornya, sepedanya naik Trans aja, ya, gitu. Itu juga mobil Mercy. Amin. Jadi kalau ditanya, naik apa Pak? Naik Mercy. Udah selesai. Oh, Mercy. S20, sekian. Oh, enggak. Transjakarta. TJ, Pak. Oh, TJ. TJ berapa? Aduh, saya lupa lagi platnya 200345, entah apa. Gitu ya. Jurusan Kampung Melayu, Kampung Rambutan. Ya, kalau mau ke rumah Ibu Neni, nah itu dulu. Turun ke Ciracas, gitu. Nah, ini contoh yang saya katakan. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu teguran ini. Ya, kita harus, saya bawa dulu teguran. Ya, nah perhatikan Tuhan juga sangat menegur para rohaniawan pada saat zamannya dia. Ya, pada zaman Yahudi itu Yudaisme. Ya, belum jadi Kristen lah. Telah terjadi pergeseran kursi Musa diduduki oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, saya kira begitu. Nah, dikatakan mereka itu mengajarkan, tapi jangan tiru kelakuannya. Kan dibilang gitu kan. Jangan, oh saya heran ini. Nah, sekali saya tembak dulu Ibu Tiar lah. Tadi kan saya nggak apa-apa pemimpin-pemimpin. Wah, Ibu Tiar ngomongnya bilang ini, kita harus sabar. Kita harus begini. Marah itu dosa gitu ya. Kita harus begini. Tahu-tahu gitu. Katanya sabar, Bu. Tapi Ibu marah-marahin saya tadi, malah tunjuk-tunjukin. Nah, gitu. Ya beda lah. Kalau firman Tuhan harus firman Tuhan yang benar. Tapi kalau hidup sehari-hari, ya tergantung lah. Gitu ya. Akhirnya ya, dibilang ini, Ibu Tiar, Om doang, ngomong doang sih. Ngerti ya? Harusnya just do it dong, Bu. Jangan ngomong aja. Kan gitu ya? Nah, misalnya itu. Makanya orang Farisi ahli Taurat ini, ya dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kita ditegur dikatakan hidup padahal engkau mati, kita kan kelihatan hidup karena menutupi dengan topeng-topeng diri kita. Perhatikan ayat Matius 23, ayat 27 sampai 8. Kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih. Betul kan? Nampak bersih dari luarnya, tapi dalamnya, ya, atau seperti pinggan yang bersih dari luarnya, gitu kan? Tapi dalamnya, wah, nah gitu ya. Aslinya tidak seperti itu. Nah, itu dikatakan hidup, padahal kita mati. Tuhan sih tetap tegur, ya, tetap tegur. Dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Nah, ya masih ada yang tinggal sedikit-sedikit, masih suka doa kali gitu ya, masih suka jum kan gitu ya, masih 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 mau memberi ya pemberian-pemberian gitu ya. Karena apa? Saya katakan Bapak Ibu, karena ikut jum itu bukan takaran rohani. Memberikan orang miskin bukan takaran rohani. Karena apa? Lah, orang yang nggak beragama juga kalau ada kegiatan jumnya dia ngasih juga. Betul kan? Ikut juga jum. Nah, ikut juga memberi. Jadi itu bukan takarannya. Gitu ya. Nah, dikatakan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Nah, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, kadang-kadang orang berpikir, oh, kalau ngomong, nggak ada orang yang sempurna, Pak. Iya, maksud yang sempurna itu kayak mana sih? Gitu ya. Pekerjaan yang sempurna ada. Orang yang sempurna, ya kalau Anda banding-bandingkan wajahnya Pak Dokter ini, standarnya wajah sempurna. Saya nggak mirip dengan Pak Dokter. Kan repot jadinya, betul kan? Nah, gitu. Wajahnya Yesus, saudara lihat aja kan beda-beda. Kalau orang negro rambutnya keriting, kulitnya hitam, ya kan? Ya suka-suka lah, gitu. Jadi yang penting Tuhan bilang aku perhatikan Bapak Ibu, gitu ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima mendengarnya. Nah, jadi dia kan harus diminta turuti itu bertobat. Amin. Harusnya begini, tapi kau enggak. Bilang jangan, kan tadi saya ingat ada peringatan. Kasih itu jangan pura-pura. Itu tadi peringatannya. Makanya saya buat dulu pembukaannya supaya saudara lebih masuk. Saya nggak perlu menjelaskan lebih detail ya kemana-mana. Dikatakan aku akan datang seperti pencuri. Ya, tiba-tiba Anda meninggal dalam posisi itu, Anda bilang masih banyak waktunya kok. Gitu. Perhatikan di sini apa kalau kita tidak mau mendengar teguran ini dengan baik, merespon ini dengan baik. Perhatikan ayat 5.
Nah, ini yang mengatakan, dok, saya selamat pasti selamat Pak dalam Tuhan, nggak usah gombal lah. Ya banyak ayat yang membantah itu. Saya suka bilang begitu ya. Kan selalu hukum itu bilang ya bisa dibantah dengan dua ayat saja sudah cukup lah gitu ya. Jadi itu pernyataan itu salah. Perhatikan ayat yang 5. Barang siapa menang, artinya mau mendengar, merespon teguran itu dan merubah hidupnya dengan baik, ya, nah, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Terus, ya, nah, itu ada dalam kitab Wahyu, gitu ya, lenan halus dan lain-lain ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Amin. Jadi kalau dibilang aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, berarti ada yang dihapus. Gitu aja, gitu ya. Jangan sampai saudara dan saya itu nanti Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Enyahlah daripadaku. Karena sudah dihapus. Ya, nah, saya nggak ingin mengajak saudara jauh-jauh. Oh, begini Pak, untuk nggak usah lah. Sederhana-sederhana saja, gitu ya, supaya kita bisa meresponnya dengan baik. Aku tidak akan menghapus namamu, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Aku mengenal engkau. Nah, gitu, amin ya. Atau aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi para rasul ini tahu bagaimana menulis surat karena apa perkataan Tuhan Yesus selama dia ada di muka bumi ini sebagai anak manusia, perkataan itu yang dipegang. Surat-surat itu penjelasan-penjelasan. Kalau salah mengerti, seakan-akan bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus yang inti. Gitu ya. Jadi bisa dihapus Bapak Ibu. Makanya dikatakan siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Respon dengan baik. Amin. Tinggalkan sifat kemunafikan. Dalam semua segi. Gitu ya. Jangan pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura benar. Gitu ya. Karena banyak jadi korban orang. Betul kan? Nah, coba orang yang pura-pura baik datang pakai dasi, bawa tas mau jual ini, mengetuk, Bu, ya pakai shalom lagi karena tahu yang didatangi orang Kristen, padahal dia bukan Kristen. Shalom Ibu Kristina di Batam, di Surabaya misalnya gitu ya, atau ya shalom, datang ngomong ini Bu begini 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 begini, ya kan, meleng ibunya sedikit ke belakang agak lama karena diajak teman yang ngobrol-ngobrol, masuklah ke sana kemari, mereka pulang menjerit-jerit lah karena banyak yang hilang barang dari rumah. Gitu ya. Jelas ya. Nah, lalu yang aduh tadi saya kira orangnya baik-baik ya. Tadi saya kira dia hidup padahal dia mati. Saya kira kita tidak bisa menyatakan kita hidup, maaf ya, jangan salah. Saya bawa dulu dari level yang paling tinggi. Oh, dia seorang pastor, dia seorang pendeta. Oh, pasti benar lah hidupnya. Orang nggak menjadi hidup dan mati gara-gara gelar pendeta dari sinode. Betul kan? Oh, dia S1, Pak, S2, S3, S4. Gitu ya, suka-suka kaulah kita bilang. Betul kan? Kalau di dalam dunia kedokteran, penyakit S begitu malah berbahaya. Kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah, kita bilang, sipilis 1, derajat dalam, gitu ya. Macam-macam bahaya. Jadi, ya, pendidikan kita tidak menunjukkan kualitas rohani kita, hidup atau tidak. Hati-hati Bapak Ibu. Di level itu jam terbang kita bilang penginjil, kita bilang mau silakan, mau propaganda kayak manapun, yang jelas bukan itu. Dari buahnya lah kamu mengenal dia. Amin. Nah, dari perbuatannya sehari-hari itu terlihat gitu ya. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu, sehari-hari. Jelas ya, kalau ada yang salah dia perbaiki. Amin ya, supaya dia hidup. Nah, lalu yang terakhir yang dipuji di sini yaitu ayat yang keempat. Nah, puji Tuhan ya, ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ya, nah perhatikan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, luar biasa ya. Jadi ya, jadi walaupun di sini ada yang kita katakan munafik, tapi ada yang hidupnya benar. Amin. Walaupun sedikit, ada beberapa orang. Ya, kalau saudara ingat gini, ingat doanya permintaan dari Abraham ya untuk Sodom dan Gomora. Masih ingat kan ya?
Tuhan, jika ada sekian, bahkan sampai turun-turun-turun, nggak akan kuhukum itu. Kira-kira gitu ya. Nah, puji Tuhan di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Jadi Anda jangan bilang, tidak semualah orang berdosa. Maksudnya semua orang berdosa sebelum ketemu Yesus. Setelah udah berjumpa dengan Yesus, masa juga mereka berdosa? Harus ada dong beda, ciptaan barunya mana, betul kan? Manusia barunya. Jadi jangan jangan dipukul rata. Oh, saya yakin apa? Semua orang berdosa. Tidak ada, kalau tidak firman ini bohong. Ya benar. Setelah terima Yesus kan beda. Amin. Ya, nah, harus beda gitu. Nah, dikatakan ya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Amin. Jadi kalau saudara mau merasa layak masuk surga, yakin hidupnya berkenan di rumah dalam pekerjaan, betul kan? Nah, Anda harus recheck hidup kita, pakaian kita putih enggak. Makanya ada tertulis di dalam ya Pengkhotbah 9 ayat 8. Hendaklah pakaianmu selalu putih. Ya, gitu ya. Dan jangan tidak ada minyak di kepalamu. Amin. Ya. Jadi ada dikatakan gitu. Jadi pertahankan. Jadi kalau Tuhan bilang bahwa kita ini adalah golongan beberapa orang yang berpakaian putih, pertahankan juga. Dengar baik-baik gitu. Betul kan? Karena barang siapa menang nanti akan berjalan bersama aku. Tapi kalau akhirnya kamu kalah juga, ya enggak lah. Tanya hanya barang siapa yang menang. Nah, kesimpulan akhir Bapak Ibu, ya nanti saya kirim ke Ibu Tiar bahan ini ya karena ringkasnya aja saya bawa. Ada kesimpulan akhir karena ini bicara dari Wahyu, tentu kesimpulan akhir kita ambil juga dari Wahyu supaya jelas ya. Nah, di dalam Wahyu ayat 21, pasal 21 ayat 6, Tuhan bilang aku adalah Alfa dan Omega. Betul kan? Dia bicara awal dan akhir. Nah, barang siapa haus, artinya memang jika kamu mau mendengar gitu ya, mau melakukannya, maka ayat 7 ya, itu adalah kesimpulan akhir kita. Walaupun ada juga di setiap perikop itu, ya, setiap jemaat ada. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang. Nah, ingat itu ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Lalu apa? Dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau saudara baca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3, bahkan dikatakan memang kita menjadi dalam Kristus menjadi anak-anak Allah. Tetapi kalau belum tentu nanti kehidupan kita. Nah, kalau memang kamu yakin kamu anak Allah, mau berpakaian putih, hendaklah kamu hidup ya selalu menjaga kesucian dirimu. Amin. Itu dibilang gitu. Kita jaga kesucian kita dengan takut dan gentar kalau Rasul Paulus bilang gitu. Selama kita hidup di muka bumi ini. Kalau tidak, hati-hati Bapak Ibu. Jangan pakai pengertian kita sendiri, jangan menganggap diri kita sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, lakukan saja, jauhi semua kejahatan. Maka saudara dan saya sudah benar merespon pujian dengan benar, Anda tetap setia sampai akhir, merespon teguran dengan benar, betul kan? Dengan memperbaiki diri kita, ya, maka semua berkat Tuhan bukan saja di surga yang saudara dan saya terima, dalam perjalanan hidup ini pun Tuhan menyatakan dirinya dan kita hidup dalam bersukacita. Maka orang yang bersukacita tidak terlihat cepat tua, gitu ya. Umurnya boleh kayak Pak ini siapa namanya Pak pendeta kita yang pakai seragam ya pegawai negerinya, ya. Nah, kelihatan umurnya, boleh saja umurnya sudah tinggi, tapi kalau saya lihat kayak umur 40 tahun. Nah, misalnya begitu ya. Nah, jadi tetaplah pertahankan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, perbaikilah mana yang kurang selagi masih ada waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih. Jika ada sesuatu yang masih kurang dalam hidup kami terima teguran-Mu dan kami respon dengan baik, sehingga kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dan sesuatu yang baik, yang sudah berkenan kepada Tuhan, kami pertahankan sampai garis akhir, agar kami menjadi seorang pemenang. Karena kami diberikan telinga seorang murid yang mau mendengar, yang mau mentaati, yang mau memperbaiki, dan hidup
sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini, baik itu di rumah, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.